Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan video kali ini, saya ingin mengabarkan progres untuk pelaksanaan pencairan bantuan PKH tahap ketiga tahun 2022 dan juga bantuan pangan non tunai atau BPNT untuk periode Juni hingga Juli. Apakah hari ini sudah ada pencairan? Dan di pembahasan selanjutnya, saya ingin membahas terkait dengan file ini yang ada di tangan saya, bahwa nama-nama yang ada di daftar ini harus segera mengurus untuk keperluan aktivasi NIK dan yang lain sebagainya, karena jika data yang masuk di data ini tidak segera memperbaiki datanya, maka bantuan sosialnya ini jangan pernah berharap untuk bisa cair kembali. Nah, sebelumnya Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip sehingga Anda salah memahami apa yang saya informasikan di video kali ini. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan progres pelaksanaan untuk penyaluran bantuan PKH tahap ketiga tahun 2022 dan juga BPNT untuk periode Juni hingga Juli. Nah, sebelumnya kemarin mulai awal bulan, bahkan di tanggal 29 Juni, ini sudah dibicarakan. Ramai sekali yang membicarakan bahwa untuk 29 Juni, karena itu adalah batas terakhir untuk verifikasi kelayakan bansos sudah dilakukan, sudah ditutup, sehingga banyak kabar yang menyebutkan bahwa di awal bulan Juli ini, bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT untuk Juni-Juli ini bisa segera dicairkan. Ada yang sampai membuat thumbnail atau berita bahwa mulai tanggal 2 atau bahkan hari Senin ini bisa cair bantuan PKH-nya. Dan ternyata di tanggal 2 ini ada saldo masuk dan yang cair adalah bantuan langsung tunai dana desa. Dan di hari ini, hari Senin, kita sudah memasuki tanggal 4, belum ada tanda-tanda untuk bantuan PKH tahap ketiga ini cair, ataupun juga BPNT untuk periode Juni dan Juli. Nah, sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa saat ini Kementerian Sosial ini sedang proses pengajuan untuk pengesahan STOK yang baru dan juga DIPA yang baru, sehingga ini butuh disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jika misalnya sudah disetujui, maka untuk pelaksanaan pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT ini bisa dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita doakan semoga proses untuk pengesahan dan pengajuan ini segera selesai sehingga KPM tidak perlu lama menunggu, karena memang di bulan ini, di bulan Juli ini adalah jadwal untuk penyaluran bantuan PKH tahap ketiga dan juga BPNT tentunya yang Juni belum dicairkan dan juga tentunya BPNT bulan Juli. Nah, saran saya Anda tidak perlu cek bolak-balik ke mesin ATM, Anda tetap terus memantau, misalnya Anda masuk di grup penerima bantuan sosial, pantau saja jika misalnya ada yang bilang cair, suruh tunjukkan bukti tariknya. Karena memang pendamping mungkin tidak bisa tahu atau lebih tahu dulu apakah bantuan PKH-nya masuk atau belum di rekening masing-masing KPM-nya, karena memang pendamping tidak memiliki akun atau tidak memegang rekening dari KPM yang didampinginya. Bagi Anda yang memiliki M-Banking, SMS Banking, tentunya ini bisa lebih akurat jika ada bantuan PKH yang masuk. Jadi tetap bersabar dan tunggu informasi dari pendamping Anda masing-masing ya, tunggu SP2D-nya, tunggu SK yang keluar dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, di pembahasan pertama, jadi hari ini masih belum ada penyaluran PKH tahap ketiga. Kita tunggu sampai benar-benar bantuan disalurkan dan sampai benar-benar berita untuk penyaluran, baik itu SK maupun SP2D-nya keluar. Selanjutnya, untuk yang kedua, pembahasan yang kedua, bagi Anda yang nama-namanya ini berada di daftar yang saya pegang ini, maka Anda harus segera mengurus. Nah, sampai dengan nanti di tanggal 6 Juli, kami pendamping PKH, terutama di wilayah dampingan saya, ini mengerjakan temuan dari BPK, yaitu terkait dengan kendala penyaluran bantuan sosial. Nah, ada bantuan sosial yang masuknya ini tidak lancar atau memang tidak cair karena beberapa kendala yang ditemukan di lapangan, dan ini menjadi temuan BPK. Nah, misalnya saya ambil contoh di sini ada KPM yang meninggal dunia. Nah, KPM meninggal dunia ini mengakibatkan bansos ini tidak bisa tersalurkan karena memang hubungan kita saat ini langsung
antara data di DTKS langsung harus dipadankan dengan Dukcapil. Sehingga ketika ada ketidaksesuaian antara DTKS dan Dukcapil, ini akan menjadi tanda tanya dan akan menghambat pencairan bantuan sosial. Ada lagi di sini KPM yang sudah pindah. Nah, ini harus dikonfirmasi di lapangan jika misalnya benar pindah, apakah kondisinya ini ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, jika misalnya KPM yang pindah, ini memang sebaiknya lapor kepada pendamping, lapor meninggalkan jejak kepada desa atau kelurahan yang ditinggalkan, sehingga nanti ketika dilacak KPM ini pindah kemana, ini tidak bingung ya. Karena kebanyakan perangkat ini tidak tahu KPM tersebut pindah kemana, sehingga pencarian data, pelacakan data ini sulit. Ada lagi di sini permasalahan KPM dengan NIK tidak ditemukan di Dukcapil. Nah, ini yang sering terjadi. Saya ambil contoh satu kasus KPM saya. Ini permasalahannya NIK tidak ditemukan di Dukcapil karena memang namanya ini bergonta-ganti ya. Misalnya namanya pertama ada singkatannya misalnya Ani D misalnya ya. Lalu nama yang kedua Ani Dwi. Yang ketiga misalnya Ani Dwi Lestari misalnya. Nah, ternyata namanya sering berubah-ubah baik itu di EKTP, di KK-nya, sehingga lambat laun karena ini terbaca di Dukcapil, maka ketika dilakukan perekaman atau adanya input data di masing-masing desanya ini ada data yang ganda, sehingga kadang dengan nama yang baru, singkatan yang baru, ini saya temukan di lapangan ini NIK-nya berbeda ya, antara yang ada di data KTP-nya dengan yang ada di DTKS, sehingga ketika dicek di Dukcapil NIK-nya ini tidak ditemukan, dan ini solusinya harus diselesaikan KPM-nya kepada masing-masing desa atau kelurahan. Lalu juga ada lagi di sini KPM PKH Sembako, BPNT dan BST dinonaktifkan. Nah, ini yang cukup sulit di lapangan. Nama-nama KPM yang ada di sini ini dinonaktifkan oleh pusat karena memang ada permasalahan. Dan di sini kita pendamping harus kolaborasi, kita harus sharing kepada masing-masing operator DTKS atau SIK untuk mencari informasi apa yang menyebabkan status KPM tersebut dinonaktifkan. Di sini ada di SIAK, bisa dicari di DTKS masing-masing desa atau kelurahan. Nah, yang paling banyak yang terjadi di tempat dampingan saya, nama-nama KPM yang berada di golongan KPM dengan NIK tidak aktif di Dukcapil. Nah, ini rata-rata memang yang tidak aktif sebagian besar di sini adalah lanjut usia. Karena apa? Karena ketika saya cek hari ini di lapangan, ternyata banyak lansia yang KTP-nya masih KTP lama, ada yang datanya belum lengkap, bahkan ada yang belum perekaman EKTP, ada yang punya KTP tetapi NIK-nya belum teraktivasi di Dukcapil. Nah, ini yang terjadi. Ada beberapa nama, ada banyak sekali ya. Ini kasusnya dengan catatan harus aktivasi KTP. Lalu ada yang NIK-nya sampai tidak ditemukan, ada yang NIK-nya tidak sesuai antara yang menjadi temuan BPK dengan NIK yang seharusnya yang ada di SIAK ya, di SIAK, di DTKS maupun di Dukcapil ini ternyata tidak sesuai. Nah, tidak aktif di Dukcapil ini juga bisa karena NIK-nya ganda. Sampai ada hari ini yang saya temukan ini banyak sekali yang NIK-nya ganda, dan solusinya bagi Anda yang masuk di data KPM dengan NIK tidak aktif di Dukcapil ini harus aktivasi ulang. Dan syaratnya Anda yang masuk di daftar seperti ini harus membawa KTP, KK, langsung datang ke masing-masing desa atau kelurahan untuk melakukan aktivasi NIK. Nah, dari beberapa ini terutama yang ada di kasus KPM dinonaktifkan dan juga NIK yang tidak aktif di Dukcapil, ini harus segera diselesaikan, harus segera tertangani, sehingga nanti bantuan kedepannya ini bisa cair kembali, bisa memperoleh kesempatan untuk menjadi sasaran penerima bansos selanjutnya. Dan meskipun Anda sudah memiliki KKS, ini belum bisa menjadi jaminan bahwa bantuan Anda bisa cair lagi selama data Anda ini misalnya masih masuk ke dalam data anomali atau data-data yang bermasalah, termasuk NIK tidak aktif dan yang lain sebagainya. Jadi sekali lagi bagi Anda yang bermasalah, mungkin Anda akan dihubungi ya, atau dihubungi oleh para pendampingnya,
Dan jika misalnya Anda dihubungi untuk segera memperbaiki atau segera aktivasi NIK, segera lakukan ya, agar kedepannya data Anda tidak bermasalah. Dan jika misalnya Anda memperoleh rezeki kembali sebagai penerima bantuan sosial, maka hal-hal tersebut tidak menjadi kendala Anda untuk bantuannya bisa cair kembali. Oke, itu saja informasi yang bisa saya bagikan kepada Anda hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terus sabar menunggu untuk pencairan bantuan PKH tahap ketiga tahun 2022 dan juga bantuan BWNT untuk bulan Juni dan Juli yang belum dicairkan. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Terus dukung perkembangan channel Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.